sekali kalau sudah sarapan. Ingat ya, sarapan itu penting sekali bagi tubuh kita. Karena kalau tidak sarapan, nanti tubuh kita jadi lemas. Nanti kalau lemas nggak bisa ngikutin pelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa? Karena agar apa yang kita pelajari menjadi berkah untuk diri kita sendiri dan semuanya. Siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Mbak Dila. Mbak Dila, coba Mbak Dila dipimpin berdoa, Mbak Dila. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai kita berdoa, kita siap untuk mengikuti pelajaran ya. Siapa yang sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Saya. Nah, sudah siap semuanya? Siap. Kalau siap, siapa yang tahu hari ini kita belajar apa ya? Siapa yang tahu kita hari ini belajar apa? Saya. Belajar apa Mbak Bibin? Masakan anak-anak Nabi, Bu. Benar sekali, hari ini kita belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Di sini Bu Guru sudah punya mind map atau peta konsep tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad itu diasuh siapa pertama kali? Iya betul. Nabi Muhammad itu pertama kali diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa itu Halimatus Sa'diyah? Itu seorang wanita Badia. Seorang wanita Badia. Ya, Halimatus Sa'diyah yaitu orang Arab kota Mekah yang diutus untuk menyusui Nabi Muhammad sejak lahir hingga umur berapa? 6 tahun. Iya. Kenapa kok Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Kenapa kok nggak ibunya sendiri? Tradisi. Karena Iya, karena jadi tradisi orang Makkah. Iya, itu semua menjadi tradisi oleh orang-orang Arab, terutama pada orang-orang bangsawan untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badia. Setelah Nabi diserahkan ke Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah ini tidak jauh dari kota Mekah. Di mana itu? Di perkampungan Bani Sa'ad, di mana Nabi diasuh dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Kehidupan Halimatus Sa'diyah berubah menjadi baik. Semula binatang ternaknya kurus-kurus, kemudian kehidupannya agak menderita. Dia termasuk keluarga yang miskin dan perawakannya juga agak kurus, sesuai dengan keadaan ekonominya di waktu itu. Anak kandungnya sendiri pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu. Setelah Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ini kehidupannya mulai membaik. Hewan ternaknya menjadi sehat-sehat dan anak-anaknya menjadi bergizi. Awal mula Nabi Muhammad akan tinggal dengan Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Kemudian dengan permintaan Halimatus Sa'diyah sendiri, Nabi diizinkan tinggal bersama Halimatus Sa'diyah. Permintaan Halimatus Sa'diyah ini diperkenankan oleh ibunya, yaitu Siti
Aminah, sehingga tinggallah Nabi dengan Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi diasuh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun saja, tapi ada juga yang berpendapat selama 6 tahun. Setelah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya. Siapa yang tahu ibunya Nabi Muhammad bernama siapa? Siti Aminah. Betul sekali. Nabi Muhammad diasuh ibunya yaitu Siti Aminah sekitar berusia 6 tahun. Setahun kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksudnya untuk membawa Nabi Muhammad ke Madinah yaitu untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada keluarga neneknya yaitu Bani Najjar, dan alasan yang kedua untuk berziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ayah Nabi Muhammad meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya kira-kira 6 bulan dan ada yang berpendapat sekitar 3 bulanan. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu lahir ke dunia, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu ditinggal oleh ayahandanya. Setelah Nabi Muhammad dan ibunya berada di Madinah sekitar kurang lebih 1 bulan, ketika akan kembali ke Makkah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba ibunya yaitu Siti Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Baru beberapa hari saja ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya sewaktu Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya yaitu Siti Aminah selama 2 tahun, Nabi Muhammad selanjutnya diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad diasuh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun saja. Mengapa hanya selama 2 tahun? Karena kakeknya Nabi Muhammad ini meninggal pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sedangkan kakeknya saat itu berusia 80 tahun. Sepeninggalnya Abu Thalib bukan saja menjadi kesedihan Nabi Muhammad sendiri, penduduk Mekah juga merasakan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ini seorang yang bijaksana dalam kota Mekah. Beliau merupakan seseorang yang berani, cerdas, dan tidak mudah mencari penggantinya. Abdul Muthalib juga salah satu pemimpin yang ada di kota Mekah. Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad itu sangat sayang kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main bahagia hatinya dan diberinya nama Muhammad yang artinya orang yang dipuji. Jadi yang memberi nama Nabi Muhammad itu adalah kakeknya sendiri, artinya orang yang dipuji. Sepeninggal Abdul Muthalib, kakeknya ini berwasiat kepada anak-anaknya yaitu paman-paman Nabi untuk mengasuh Nabi Muhammad. Nah, setelah Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan paman Nabi. Beliau yang mengasuh Nabi dari umur 8 tahun hingga umur 25 tahun. Abu Thalib juga seorang yang mengajari Nabi Muhammad untuk berdagang. Di masa hidupnya, paman Nabi yaitu Abu Thalib mempunyai kehidupan yang kurang mampu. Nabi Muhammad di waktu kecil suka mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah dengan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut beliau bisa hidup dengan pamannya. Jadi waktu dulu masih zaman dulu ya, zamannya Nabi Muhammad dulu, kambing-kambing punya orang lain itu digembalakan kepada orang yang kurang mampu. Contohnya seperti Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang mengembalakan kambing itu nantinya diberi upah oleh pemilik kambing. Nah, hasil dari menggembalakan kambing ini bisa menghidupi Nabi Muhammad dengan pamannya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad mulai belajar berdagang dengan pamannya yaitu Abu Thalib
ke negeri Syam. Saat itulah Nabi Muhammad ikut berdagang, belajar berdagang. Nabi Muhammad diketahui tidak pernah jauh dari pamannya yaitu Abu Thalib. Mereka selalu dekat sejak usia Nabi Muhammad berusia 8 sampai 25 tahun. Dikatakan juga Nabi Muhammad tidak pernah berdusta dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Ini wajib kita contoh ya, kita tidak boleh berdusta dan berbohong kepada orang lain agar kita selalu menjadi sosok yang amanah dan dapat dipercaya. Nah, setelah kalian semua memahami apa yang ibu sampaikan tadi, kita bernyanyi tentang lagu masa kanak-kanak Nabi Muhammad ya. Ya Bu. Ada yang bisa lagunya? Saya Bu. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bagus sekali nyanyiannya, kompak semuanya kalau nyanyi. Nah, kalian sudah paham belum materi yang ibu sampaikan tadi? Sudah. Kalau sudah paham berarti kalian bisa mengerjakan apa yang akan ibu tugaskan. Bisa apa? Sudah paham atau belum? Sudah. Sudah benar-benar paham ya? Benar paham. Baik, tugasnya di rumah adalah kalian membuat rangkuman. Rangkumannya berisi tentang apa saja? Rangkumannya berisi tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Kalau bisa rangkumannya dihias-hias, dipakai pensil warna biar cantik-cantik gitu ya. Ada gambar-gambarnya, dikasih gambar-gambar. Mengerti? Mengerti. Ya. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Minggu depan Bu Guru cek satu-satu tugasnya siapa yang sudah mengerjakan atau belum. Nanti kalau sudah mengerjakan ada hadiahnya. Oke Bu. Kalau belum mengerjakan nanti juga ada hadiahnya juga. Hadiahnya apa Bu? Ada pokoknya minggu depan ya. Oke Bu. Nah, kalau sudah paham berarti pembelajaran hari ini kita tutup ya. Kita tutupnya dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Adila silakan dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Kita kasih tepuk wow dulu karena kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan rapi dan tertib.